kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu sekalian untuk membersamai saya dalam kegiatan praktik baik pada hari ini. Hari ini saya akan membagikan praktik baik yang sudah saya lakukan di kelas 6, yaitu tentang budaya positif. Hari ini ada dua pembahasan. Yang pertama mengenai konsep dari budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, restitusi, dan segitiga restitusi. Kemudian pada pembahasan kedua, saya akan membagikan penerapan konsep yang telah saya lakukan dan juga praktik baik dari budaya positif yang telah saya lakukan. Baiklah, untuk pemahaman konsep, yang pertama perubahan paradigma belajar dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, pada stimulus respon, kita menganggap bahwa kebutuhan semua orang itu sama. Kita melihat anak-anak itu dalam versi yang sama, dan kita ingin mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan kita. Nah, perilaku buruk siswa itu kita lihat sebagai sebuah kesalahan. Kita menganggap bahwa kita sebagai guru itu harus mengontrol murid agar berperilaku baik. Tapi pada teori kontrol, kita menganggap bahwa kebutuhan semua orang atau kebutuhan murid itu tidak sama. Mereka punya gambaran yang berbeda. Jadi kita harus berusaha memahami pandangan murid tersebut, dan kita harus memahami bahwa perilaku buruk dari murid itu pasti ada alasannya dan ada tujuannya. Guru tidak bisa mengontrol murid. Perilaku seseorang itu dikontrol oleh dirinya sendiri. Selanjutnya adalah disiplin positif. Jika kita mendengar kata disiplin, itu biasanya terkait dengan peraturan atau hukuman, kemudian ada penghargaan. Tapi disiplin positif di sini adalah cara mendisiplinkan murid tanpa adanya kekerasan dan ancaman. Tujuannya agar murid menjadi apa yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin diri artinya mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin sebagai bentuk kontrol agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Pengertian selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya adalah teori motivasi perilaku. Nah, setiap orang melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Ada 3 hal yang menjadi motivasi saat seseorang melakukan tindakan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita sebagai guru, bagaimana caranya agar kita bisa mendorong anak saat melakukan sesuatu, motivasinya bukan mereka menghindari ketidaknyamanan, agar mereka tidak dihukum, atau agar mereka mendapat penghargaan, tapi mendorong mereka untuk mendapatkan motivasi yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup atau survive. Kedua adalah penerimaan dan cinta, kasih sayang. Dan yang selanjutnya adalah kebebasan atau freedom. Yang keempat adalah kesenangan, fun. Dan yang terakhir penguasaan atau power. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru yang pertama adalah penghukum, dan yang kedua pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Ini ada hubungannya dengan pengertian kebutuhan dasar manusia tadi. Ada 5 kebutuhan dasar ini. Jika kita melihat anak-anak kita melakukan sesuatu kesalahan, bisa dipastikan mereka ada 1 dari 5 kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Bisa jadi kebutuhan dari bertahan hidup atau penerimaan atau kasih sayang, bisa jadi mereka kurang kasih sayang di rumah atau kurang kebebasan, tidak merasa senang atau tidak mempunyai power, akhirnya mereka melakukan hal-hal yang negatif. Nah, hubungannya dengan posisi kontrol guru ini, kadang saat menghadapi murid kita melakukan 5 posisi kontrol ini. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah,
mari kita rubah paradigma kita. Posisi kontrol guru ini agar kita ada di posisi ketiga, keempat, dan kelima, yaitu sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer, bukan lagi sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah dari siswa. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini biasanya kita lakukan saat kita melakukan bimbingan konseling. Jadi istilahnya saat ini adalah restitusi. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini kita lakukan saat mencari solusi dari permasalahan yang murid hadapi. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas, kita bisa bertanya pada siswa. Setelah kita mengetahui yang terjadi, kita bisa memberikan pengertian pada anak-anak bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dia tidak perlu takut ketika melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi posisi kita bukan lagi menyalahkan atau sebagai pemberi hukuman. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kita bertanya pada murid, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi murid kita ketika melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Dan yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati, apakah dia masih sepakat dengan keyakinan kelas tersebut. Kemudian dia ingin jadi orang yang seperti apa. Ini proses dari segitiga restitusi. Selanjutnya adalah penerapan. Penerapan yang saya lakukan yang pertama adalah membuat keyakinan kelas. Kami melakukan diskusi dalam pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah kami sepakati adalah yang pertama, setiap mengambil keputusan kami lakukan dengan bermusyawarah. Yang selanjutnya saling menghargai dan menghormati. Kemudian bekerja sama dan saling tolong menolong. Yang keempat, meningkatkan disiplin. Yang kelima, semangat belajar. Yang selanjutnya adalah membudayakan membaca. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan. Ini adalah gambar dari penerapan keyakinan kelas yang telah kami lakukan. Ada saat berdiskusi atau bermusyawarah, kemudian belajar dengan semangat, kemudian berkolaborasi, bersemangat saat belajar, bekerja sama, kemudian menjaga kebersihan, dan selanjutnya ada juga kegiatan membaca. Selanjutnya adalah penerapan dari segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Pada kasus pertama yaitu menyerobot antrian siswa kelas 6 ini menyerobot antrian saat mengambil air minum. Ini melanggar dua kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, yaitu disiplin dan tidak menghargai orang lain. Sedangkan pada kasus kedua, salah seragam, ini juga melanggar kesepakatan kelas, yaitu tentang disiplin berpakaian. Selanjutnya aksi nyata budaya positif yang telah saya lakukan, yaitu budaya membaca di sekolah dan di rumah. Latar belakang kenapa saya mengambil budaya positif membaca adalah yang pertama, minat baca murid rendah. Dan yang kedua, kemampuan berbahasa murid menurun. Yang ketiga, keluhan orang tua mengenai kebiasaan anak bermain game online di rumah. Tujuan dari aksi nyata ini adalah yang pertama, meningkatkan minat baca murid. Kemudian meningkatkan kemampuan berbahasa murid, menumbuhkan budaya positif membaca, mengurangi dampak negatif dari penggunaan HP pada murid. Tolok ukur dari kegiatan ini adalah yang pertama, murid menunjukkan minat baca. Kemudian kemampuan berbahasa murid mengalami peningkatan. Lini masa yang saya lakukan adalah yang pertama, mengajukan rencana pada kepala sekolah. Yang kedua, koordinasi dengan orang tua murid. Yang ketiga, melakukan kesepakatan dengan murid. Yang keempat, melakukan pemantauan. Dan yang kelima, melakukan refleksi. Berikut adalah gambaran aksi nyata budaya membaca di sekolah. Nah, ternyata anak-anak bisa mencari spot-spot atau tempat-tempat membaca yang menyenangkan untuk mereka. Jadi lingkungan kita alhamdulillah sangat mendukung. Selain itu sumber dayanya juga mendukung, yaitu adanya buku-buku yang berkualitas di perpustakaan sekolah. Yang selanjutnya adalah aksi nyata budaya membaca di rumah. Bisa kita lihat bahwa
Ada pendampingan dari orang tua ketika anak-anak melakukan kegiatan membaca di rumah. Selain itu ternyata orang tua juga tertarik untuk ikut dalam kegiatan membaca. Selanjutnya adalah pemantauan. Pemantauan saya lakukan secara berkala melalui grup WA. Kemudian refleksi terus saya upayakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari tindakan yang telah saya lakukan. Terima kasih. Demikian tadi paparan dari budaya positif yang telah saya lakukan. Mungkin ada masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu mungkin ada masukan atau sharing, berbagi. Mungkin di kelasnya sudah juga dilakukan kegiatan membaca, karena seperti yang kita tahu di sekolah kita ada kegiatan literasi. Mungkin di setiap kelas kita pada praktiknya berbeda. Mungkin ada sharing dari teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kegiatan membacanya di kelas itu seperti apa yang mungkin bisa saya praktikkan juga di kelas saya. Monggo. Ya, berarti saya ingin bertanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, bagaimana respon orang tua dengan kegiatan ini, dengan kegiatan misalnya pembimbingan seperti membaca di rumah, terus para siswa membaca kebiasaannya itu bagaimana? Terima kasih Bu Endah. Nah, ini alhamdulillah wali murid kelas 6 itu responnya sangat positif. Nah, apalagi ini dari budaya membaca ini juga ada permintaan dari wali bahwa mereka merasa anak-anak sudah terlalu banyak main HP. Jadi mungkin ada kegiatan positif lain selain menggunakan gadget. Nah, salah satunya adalah kegiatan membaca. Justru ketika saya minta untuk mengirimkan gambar membaca, ternyata orang tua itu ikut membaca. Artinya mereka juga ikut antusias. Begitu. Terima kasih. Saya Bu mau bertanya. Nggih, monggo, Bu Nuning. Sejauh ini bagaimana progres kegiatan membaca pada anak yang sudah berjalan pada saat ini? Progresnya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nuning. Nah, untuk saat ini progresnya alhamdulillah baik. Anak-anak masih bersemangat ya. Nah, setiap hari ada laporan seperti apa kegiatan membaca mereka di rumah. Misalnya berapa lembar mereka membaca itu ada laporannya ke sekretaris. Nanti akan dicatat oleh sekretaris. Jadi nanti peningkatan mereka setiap harinya bisa saya pantau. Nah, ini juga PR untuk saya, mungkin bisa masukan dari Bapak Ibu sekalian, bagaimana menjaga motivasi mereka agar membacanya itu tetap bersemangat. Karena anak-anak biasanya sekarang itu semangat, tapi besok sudah loyal lagi, semangatnya sudah tidak semangat lagi. Monggo mungkin saya membutuhkan saran untuk itu. Monggo Bapak dan Ibu. Mungkin bisa tukar buku atau bagaimana itu Bu? Misalnya sudah belum? Belum. Ya, misalnya kan membawa membawa buku dari sekolah kan bagus itu. Terus nanti misalnya yang satu anak membawa judulnya misalnya Roro Jonggrang, terus yang satu misalnya Malin Kundang. Nanti bisa tukeran. Oh gitu. iya, siap. Bisa tukeran, putar gitu kan nanti biar anak itu tidak bosan. Iya, terima kasih Bu. Iya, kemarin sempat anak-anak itu ketika membaca judulnya tidak mereka sukai, wah Bu saya kebanyakan, ini terlalu tebal seperti itu. Terima kasih sarannya, nanti akan saya lakukan juga di kelas saya. Terima kasih Bu. Monggo Bapak Ibu yang lain. Baik, dari saya Bu. Gimana? Terima kasih monggo. Ini mungkin untuk membangkitkan minat baca dari anak-anak. Ini mungkin dari kita bisa memberikan tantangan. Misalnya kita ada satu topik apa, kemudian coba silakan dicari sumbernya. Bebas sumbernya mau mencari di mana. Jadi ketika anak diberi tantangan, biasanya kalau di kelas saya itu kalau anak-anak tertantang ini mereka tuh bersemangat untuk melakukan itu ya, untuk mencari jawabnya. Jadi ketika kita beri topik, misalnya kita beri topik tentang tanaman, ini anak-anak mesti akan bersemangat untuk mencari literatur atau bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan tanaman. Mungkin dari cara menanamnya atau jenis tanamannya dan sebagainya. Mungkin begitu Bu, terima kasih. Wah, terima kasih sekali Pak Abed. Ini ide yang sangat menarik. Ini anak-anak diberi tantangan, diberi sebuah topik agar mereka mencari literasi sumbernya sendiri. Ini bagus sekali nih. Terima kasih Pak, karena memang anak-anak kalau cuma
diberi tugas membaca itu kurang tertantang gitu nggih. Siap, nanti juga akan saya praktekkan di kelas saya. Terima kasih, Pak. Salah berarti. Ya, Kalau ini bukan bertanya ataupun bukan bagaimana ya, tapi ini sekedar minta saran. Kalau saya kan kelasnya kelas rendah, kelas 1 ya. Iya. Untuk kelas 1 itu baiknya bagaimana kalau untuk membudayakan minat baca untuk anak kelas 1. Karena kan kebanyakan kan belum banyak yang bisa membaca ya kalau kelas 1 itu. Mohon sarannya, ya saran sih Bu. Minta sarannya bagaimana baiknya. Karena saya masih bingung untuk menerapkan dalam budaya membaca untuk kelas 1, terus terang saja. Kan mungkin kalau saya bacakan, kalau dongeng atau apa itu saya bacakan dulu terus diberi pertanyaan. Tapi kalau anak-anak biar minat bacanya itu tinggi atau lebih bersemangat itu sebaiknya bagaimana? Baik, terima kasih Bu Nuning. Saya kira, menurut saya nih, nanti mungkin bisa ditambahkan Bapak Ibu guru yang lain. Tindakan yang Bu Nuning lakukan itu sudah baik, yaitu membacakan cerita untuk anak, karena memang untuk usia anak kelas 1 itu memang kemampuan membacanya masih di taraf rendah gitu ya. Nah, mungkin bisa ditambahkan melalui kontennya Bu. Jadi buku-buku yang dibaca itu gambarnya, mungkin gambar-gambarnya yang menarik gitu, gambar-gambar yang menarik. Kemudian kita dituntut untuk lebih ekspresif. Nah, tapi itu saya lihat Bu Nuning juga sudah melakukan itu. Nah, mungkin ada ide lain Bapak Ibu di kelas 1 itu kira-kira kegiatannya apa begitu? Karena saya mengajar di kelas tinggi jadi agak kurang memahami begitu. Jadi kondisi di kelas 1, 2, 3 itu seperti apa? Mungkin bisa ada masukan dari guru kelas 2 dan guru kelas 3, monggo. Untuk kelas 1 sebenarnya banyak variasi untuk mensupport anak agar lebih semangat dalam membaca. Boleh dengan cerita bergambar atau gambar bercerita. Di sisi lain bisa diajak ke perpustakaan, bisa juga disupport dengan nilai-nilai yang dapat menggembirakan anak sehingga anak dapat dan punya semangat untuk membaca lebih agresif, sehingga di kelas 1 itu kemampuan membaca mereka sangat tinggi. Karena dengan contoh cerita bergambar, dengan melihat gambar, mereka secara tidak langsung membaca gambar itu sendiri. Namun di bawah gambar biasanya terdapat bacaan-bacaan yang menyenangkan dengan cerita-cerita yang lucu, cerita-cerita yang sangat fokus pada anak, sehingga anak itu dapat terpengaruhi oleh isi-isi buku yang ada. Di sisi lain juga bisa diberikan buku-buku yang di situ berisi gambar, berisi cerita, di mana cerita itu sesuai dengan umur mereka atau dengan kelas 1 itu sendiri. Jadi mereka membaca di kelas 1 tidak harus fokus pada bacaan, namun di sisi lain disesuaikan dengan kelasnya, bisa dengan dicampur gambar dan sebagainya. Karena kita jauh dari perpustakaan, mungkin sebaiknya kita punya perpustakaan dimanfaatkan, atau juga diberikan video, karena mereka dengan melihat video yang di bawahnya ada translate atau tulisannya, mereka mungkin akan lebih bergembira. Terima kasih. Nggih, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Hari ini kita berbagi tentang budaya positif membaca, banyak sekali masukan dan saran yang saya terima dari Bapak Ibu. Mari kita budayakan membaca pada anak-anak, karena membaca itu penting, membaca adalah kunci dari semua pengetahuan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya hari ini. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya siang ini.
Perkenalkan, saya Endah Predati Rahayu, calon penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Gunung Kidul. Hari ini saya akan mempresentasikan budaya positif yang telah saya terapkan di sekolah. Hari ini di Gunung Kidul cuacanya mendung dan hujan, ya. Jadi apabila tidak monggo tidak apa-apa. Akan saya mulai presentasi saya. Ya, nggih, mboten apa-apa Bu Mega. Iya, ini karena cuacanya hujan ya. Jadi di sini pun juga ini agak kurang baik. Ya, terima kasih. Slide pertama, budaya positif. Hari ini saya akan menyampaikan budaya positif atau praktik baik yang sudah saya lakukan di kelas. Hari ini ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu next. Ya, pembahasan konsep yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian sisi dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, restitusi, dan segitiga restitusi. Kemudian untuk pembahasan yang kedua, saya akan menceritakan tentang penerapan konsep tadi serta praktik baik dari budaya positif yang telah saya lakukan. Baiklah, yang pertama adalah pemahaman konsep. Next. Konsep yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Maaf, apakah suara saya putus-putus? Saya lanjutkan ya. Perubahan paradigma belajar. Dulu kita menganggap bahwa belajar adalah proses stimulus dan respon. Pada stimulus dan respon ini kita menganggap bahwa kebutuhan semua orang itu sama. Kita melihat anak-anak kita itu punya pandangan yang sama. Jadi kita, oh ya putus-putus ya Pak. Oke, saya rekam juga nggih biar suaranya bisa terdengar. Ya, saya lanjutkan. Dulu kita menganggap bahwa belajar itu proses stimulus dan respon. Artinya kita menganggap bahwa semua anak atau semua murid kita itu kita melihat pandangan mereka yang sama. Jadi akhirnya kita pun menganggap bahwa anak-anak harus menjadi orang yang sama. Kita memberikan pengertian yang sama, kita memberikan cara belajar yang sama. Perilaku buruk siswa pun kita lihat sebagai sebuah kesalahan. Dan kita harus mengontrol murid tersebut untuk murid yang melakukan kesalahan. Tetapi paradigma itu harus kita ubah. Menjadi sekarang adalah teori kontrol. Bahwa kita harus menyadari bahwa kebutuhan orang atau kebutuhan anak-anak kita itu tidak sama. Mereka punya gambaran yang berbeda, maka kita harus berusaha untuk mereka itu pasti punya alasan dan tujuan. Kita tidak bisa mengontrol murid kita.
Karena sejatinya perilaku anak-anak itu dikontrol oleh mereka sendiri. Perilaku seseorang itu dikontrol oleh mereka sendiri. Yang selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, saat kita mendengar kata disiplin, itu yang kita bayangkan adalah tentang aturan, hukuman, penghargaan. Nah, tapi sekarang itu namanya disiplin positif. Disiplin positif adalah cara mendisiplinkan murid tanpa kekerasan dan ancaman. Tujuannya agar anak-anak menjadi orang yang berkenan, menghargai diri mereka sendiri dan nilai-nilai yang disiplin diri artinya mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan karena didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Untuk contoh dari keyakinan kelas itu sendiri nanti ada di slide berikutnya. Yang selanjutnya adalah teori motivasi perilaku. Ketika melakukan sesuatu, itu kita pasti ada motivasi yang mendasarinya. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan untuk penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita sebagai guru itu berusaha mendorong agar anak-anak itu mempunyai motivasi yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita sudah tidak berorientasi pada hukuman dan juga pada penghargaan, reward and punishment. Begitu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, survive. Kemudian penerimaan atau cinta, kasih sayang. Kemudian kebebasan, freedom, kesenangan atau fun, dan yang selanjutnya adalah penguasaan. Nah, apabila anak-anak kita melakukan kesalahan atau hal negatif, maka sudah bisa dipastikan salah satu dari kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi. Bertahan hidup atau penerimaan atau kebebasan atau kesenangan atau penguasaan, pasti ada salah satu dari kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Ini bisa terjadi di rumah, di lingkungan masyarakat, ataupun terjadi di sekolah. Selanjutnya adalah posisi kontrol. Nah, kembali ke teori kontrol tadi, bahwa yang dapat mengontrol seseorang itu hanya dirinya sendiri. Nah, ada 5 posisi kontrol kita di sini. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang selanjutnya sebagai manajer. Nah, posisi kontrol kita itu kita tidak bisa mengontrol anak untuk menjadi apa yang kita mau. Jadi posisi kontrol kita adalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalahnya dan membantu murid berpikir tentang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi ini kita lakukan saat kita menghadapi persoalan dengan murid atau yang biasanya kita lakukan saat hubungan konseling. Next. Ya, yang selanjutnya segitiga restitusi. Nah, kita melakukan restitusi atau bimbingan tadi. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dalam menstabilkan identitas, kita bisa bertanya, apa yang terjadi ketika anak sudah bercerita, maka kita dapat merespon dengan berkata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Posisi kita tidak sebagai penghukum atau membuat dia merasa bersalah. Oh, ini kami yang salah atau oh ini siapa yang salah. Bukan seperti itu. Tapi kita membesarkan hatinya dengan berkata
melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang sama. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kemudian pada menanyakan keyakinan, kita mengingatkan kembali pada mereka keyakinan kelas apa yang telah disepakati, kemudian kesepakatan apa yang dilanggar, apakah masih sepakat dengan keyakinan kelas itu, kemudian ingin seperti apa, bagaimana solusinya. Jadi dengan segitiga restitusi ini kita mendorong anak untuk dapat menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka mengetahui nilai-nilai apa yang mereka langgar dan untuk kedepannya tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang selanjutnya adalah penerapan. Penerapan yang dilakukan. Yang pertama adalah membuat keyakinan kelas. Saya sudah membuat keyakinan kelas, yaitu kami melakukan diskusi dalam pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang saya buat adalah saat mengambil keputusan dalam kelas itu harus melakukannya bersama. Kemudian kita harus saling menghargai dan menghormati, saling bekerja sama dan saling tolong menolong. Kemudian meningkatkan disiplin, semangat belajar, membudayakan membaca dan menjaga kebersihan. Next. Nah, selanjutnya adalah ini gambar-gambar penerapan keyakinan kelas seperti saat musyawarah, saat belajar kelompok, saling menghargai, membersihkan kelas, kemudian juga saat membaca, membudayakan membaca. Next. Saya juga sudah menerapkan segitiga restitusi pada dua kasus. Kasus yang pertama pada anak menyerobot antrian, kemudian yang kedua adalah saat anak salah seragam, jadi menggunakan pakaian olahraga bukan waktunya gitu. Jadi ada dua kasus saat saya melakukan kegiatan restitusi. Selanjutnya aksi nyata budaya positif. Nah, dari beberapa keyakinan kelas yang telah tadi dibuat, mengambil keputusan dengan musyawarah, saling menghargai dan menghormati, meningkatkan disiplin, semangat belajar, budaya membaca dan menjaga kebersihan. Ada satu keyakinan kelas yang saya angkat, yaitu budaya membaca. Ini menjadi budaya positif yang saya terapkan pada anak-anak. Budaya baca tidak hanya di sekolah, tetapi juga di rumah. Next. Ya, latar belakang kenapa saya mengambil budaya membaca tadi. Yang pertama, saya melihat minat baca murid itu sekarang rendah. Minat baca murid itu rendah. Kemudian kemampuan berbahasa anak-anak itu juga sekarang menurun. Dan yang ketiga, adanya keluhan dari orang tua mengenai kebiasaan anak bermain game online. Next. Nah, tujuan dari aksi nyata ini adalah yang pertama, meningkatkan minat baca murid, kemudian meningkatkan kemampuan berbahasa murid, dan yang ketiga, menumbuhkan budaya positif membaca, dan yang selanjutnya, mengurangi dampak negatif dari penggunaan HP pada murid. Next. Kalau ukur pencapaian aksi nyata ini, yang pertama, murid menunjukkan minat membaca. Yang kedua, kemampuan berbahasa murid mengalami peningkatan. Next. Ini masa yang saya lakukan. Yang pertama, saya mengajukan rencana kepada kepala sekolah. Yang selanjutnya, saya berkoordinasi dengan orang tua murid. Dan yang ketiga, melakukan kesepakatan dengan murid. Yang keempat, melakukan pemantauan. Dan yang terakhir, saya melakukan refleksi. Next. Nah, ini adalah gambar dari aplikasi budaya membaca di sekolah yang sudah saya terapkan. Anak-anak membaca. Ini ternyata banyak sekali spot-spot di sekolah yang bisa kita manfaatkan saat kegiatan ini. Jadi alhamdulillah di sekolah saya ada taman di belakang sekolah. Kemudian di perpustakaan juga fasilitas buku itu sudah lengkap. Jadi banyak buku-buku cerita yang bisa dibaca anak-anak. Nah, kebetulan suasananya di belakang sekolah ini cukup bagus, jadi anak-anak nyaman saat kegiatan membaca. Next.
Ya, selain kegiatan membaca di sekolah, saya juga memprogramkan untuk membaca di rumah. Jadi ada kegiatan membaca yang dilakukan anak-anak di rumah. Ini ada gambar dari anak-anak membaca didampingi orang tua dan ternyata menarik minat orang tua juga untuk ikut dalam kegiatan membaca yang dilakukan anak. Selanjutnya, kegiatan pemantauan. Pemantauan dari kegiatan ini saya lakukan secara berkala melalui WA Group. Kemudian saya juga melakukan refleksi untuk memperbaiki tindakan-tindakan. Jadi apabila nanti ada bisa langsung dilaksanakan perbaikan. Terima kasih. Dari saya, monggo mohon menentukan saran dan tindakan dari sekian presentasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Monggo untuk ada tanggapan, saran. Yang kita belajar. Nanti kabarnya. Iya, udah tiket lagi geger. Ya. Bertanya Bu Enda. Ya, monggo Bu Erlina. Ya. Sebelumnya terima kasih atas sharingnya, luar biasa. Padahal ini di hari Minggu, ya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ingin sedikit menanyakan, dalam kegiatan tadi itu kan disebutkan bahwa ada koordinasi dengan wali murid, begitu nggih? Ya Bu, nggih. Untuk pelaksanaannya, untuk koordinasi dengan wali murid itu, apakah kita undang mereka ke sekolah, jadi berkoordinasi langsung, atau bisa nggak cukup dengan koordinasi melalui WA? Karena kan kalau kita mengundang ke sekolah itu kan ya terkadang tidak semuanya dapat hadir seperti itu, Bu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Bu Erlina atas tanggapannya. Ya, untuk kegiatan yang saya lakukan, koordinasi dengan orang tua, saya langsung meminta saya tidak mengundang orang tua secara langsung karena ya kondisi saat ini di Gunung Kidul sedang musim pertanian. Jadi orang tua itu sibuk di ladang. Jadi akhirnya hanya melalui WA Group. Dan kemudian bisa direspon ketika orang sudah berada di rumah, sudah santai begitu. Dan alhamdulillah walaupun hanya melalui WA Group, koordinasi kita berjalan dengan lancar. Kemudian anak-anak juga ternyata kegiatan di rumah, kegiatan membaca itu terpantau, orang tua mendampingi dan bahkan ada yang tertarik kemudian mempunyai minat membaca juga. Begitu Bu Erlina, terima kasih. Baik Bu, terima kasih atas inspirasi. Bagaimana Bu Erlina? Terima kasih atas inspirasinya Bu. Ya, monggo yang lain. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Waalaikumsalam. Iya Bu Uri, monggo. Iya Bu, maaf mau tanya ya. Apa kabar? Baik. Ya, saya mau menanyakan untuk kegiatan yang direncanakan tadi seperti membaca, kemudian budaya-budaya positif tadi, itu apakah sudah berlangsung lama dan kemudian untuk kegiatan membacanya. Nah, ini yang saya akan terapkan juga sih sebenarnya, tapi untuk membaca sudah sebenarnya sih banyak kegiatan yang mungkin sudah saya lakukan juga seperti yang Ibu lakukan, tapi kan istilah-istilahnya saja yang mungkin saya kurang paham juga. Nah, inti dari pertanyaan saya adalah untuk membudayakan tadi membaca itu apakah memang diberikan waktu khusus, oh hari ini kita harus membaca, atau memang kita memberikan ruang gerak itu terserah kepada murid, tetapi kita mempunyai target harus sekian-sekian waktu dalam sehari atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina. Untuk kegiatan membaca itu sebenarnya sudah saya lakukan sejak tahun 2020. Itu masih pandemi. Kemampuan literasi anak-anak itu sangat kelihatan kalau turun ya.
Jadi ini saya terapkan ke kelas yang berbeda. Jadi saat itu sudah ada, untuk sekarang berarti sudah ada 3 kelas yang saya terapkan untuk budaya membaca ini. Tapi saat itu juga saya belum memahami untuk istilah-istilah seperti yang ada dalam kurikulum Merdeka ini. Jadi saat itu hanya budaya membaca begitu saja. Jadi belum ada istilahnya budaya positif ataupun ada kesepakatan kelas, itu juga belum ada saat itu. Nah, kemudian untuk waktu membaca itu kalau di sekolah include di kegiatan literasi sekolah, Bu. Jadi bisa kita laksanakan sebelum kegiatan pelajaran atau setelah pelajaran, atau biasanya ketika menunggu waktu sholat. Jadi anak-anak tadi itu kegiatannya di sekitar musola. Jadi saat menunggu antrian sholat bisa sambil membaca. Kemudian untuk kegiatan membacanya di rumah itu saya memberikan tenggat waktu. Jadi misalnya satu buku harus selesai berapa lama gitu. Jadi nanti setiap hari ada progres yang dilaporkan kepada saya ada petugasnya. Jadi sekretaris di kelas itu mencatat, oh hari ini kita bacanya 1 halaman. Bisa 3 lembar begitu. Mungkin ada sharing dari teman-teman yang sudah pernah mempraktekkan seperti ini. Adakah cara yang membudayakan membaca ini lebih cepat, lebih efektif gitu? Karena kita tahu bahwa membaca ini adalah kemampuan yang paling penting untuk anak-anak. Jadi ilmu yang lain itu bisa kita kuasai setelah kita bisa membaca. Begitu Bu Wuri. Oke. Mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman. Oke, terima kasih Bu. Tambahan lagi ya Bu. Ini untuk di tempat saya, karena tempat baru ini saya sudah menerapkan, untuk penerapan membaca itu saya berikan lembar jurnal. Jadi seperti jurnal harian itu. Jadi ada nomor, tanggal, kemudian halaman yang dibaca, kemudian untuk yang kelas tinggi itu rangkuman apa yang dibaca. Nah, untuk 1 bulan itu nanti kita kumpulkan, dan nanti yang banyak membaca atau banyak untuk membuat karya atau membaca itu nanti akan kami berikan reward seperti itu. Jadi mungkin itu akan lebih efektif, memberikan efek anak-anak menjadi lebih senang membaca begitu. Ya, lumayan sih daripada kita kayak gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Wuri, ide yang bagus yang mungkin nanti bisa saya terapkan juga Bu di kelas saya. Jadi selain yang sudah saya lakukan tadi, mungkin saya bisa mengadopsi yang sudah Bu Wuri lakukan di sekolah. Terima kasih Bu Wuri. Sama-sama. Mungkin ada masukan lain lagi dari teman-teman? Monggo Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, apabila tidak ada masukan lagi dari Bapak Ibu, saya rasa presentasi saya hari ini cukup. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Terima kasih G. Hari ini hari Minggu sudah disempatkan untuk hadir di tatap maya kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ibu juga telah berbagi kepada kami. Sekian dari ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.